Bismillahirrahmanirrahim. Anandaku kelas 4B yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita memasuki materi yang kedua tentang materi tematik. Khusus hari ini anandaku, kita akan memulai pembelajaran dengan melihat video salah satu taman nasional yang ada di Indonesia. Kita mulai ya. Itu adalah penampakan alam dari Taman Nasional di Gunung Leuser. Nah, anandaku, materi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya adanya perlindungan terhadap sumber daya alam tersebut. Salah satunya tadi di Gunung Leuser. Mengapa harus kita lindungi? Semakin hari sumber daya alam yang kita miliki itu akan rusak dan juga akan punah. Maka diperlukan sebuah perlindungan yang akan dibutuhkan untuk melindungi sumber daya alam tersebut. Sumber pelestariannya itu ada dua, yaitu in situ dan ex situ. Kemudian in situ itu di dalam habitat aslinya. Nah, contoh-contohnya pelestarian in situ itu adalah 1. Suaka marga satwa, kemudian 2. Hutan lindung, 3. Cagar alam, 4. Taman nasional. Nah, ini adalah contoh tempat hutan lindung khusus bagi hewan yang terancam punah. Itu ada macam-macam burung dan macam-macam hewan-hewan. Kemudian yang kedua adalah cagar alam. Cagar alam ini juga tempat pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang. Salah satu contoh cagar alamnya ada di cagar alam Maninjau, letaknya di Sumatera. Kemudian ada lagi yang bernama Taman Nasional Gunung Leuser salah satunya. Selain itu apakah ada banyak sekali taman nasional yang ada di Indonesia ini. Nah, salah satunya adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Di sana itu tempat berlindungnya hewan dan tumbuhan, tempat penelitian dan lain sebagainya. Ini adalah Taman Nasional Komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Perlindungan bagi hewan komodo. Ini adalah Taman Nasional Waikambas di Lampung, tempat berlindungnya para gajah Sumatera. Jadi kaya sekali Indonesia ini dan harus dilindungi. Nah, kemudian selain itu ada juga yang namanya hutan lindung. Hutan lindung ini berfungsi sebagai penatur tata air, pencegah banjir dan erosi. Salah satunya contohnya kalau di Pacitan itu ada hutan lindung jalur Pacitan dan Japan, itu ada hutan lindungnya daerah Japan.
Klaten itu ya, itu ada hutan lindung. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu pelestarian secara ex situ, pelestarian hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Kalau tadi in situ di habitat asli, ex situ di luar. Contohnya adalah kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Kita mulai dari kebun botani. Kebun botani itu juga tempat yang ditanami oleh berbagai macam tumbuhan, digunakan untuk penelitian, koleksi, atau pemeliharaan. Contohnya adalah kebun raya Bogor. Nah, ada yang sudah bermain ke sana? Nah, nanti kalau COVID-nya hilang kita bisa ke sana. Kebun raya Bogor. Kemudian yang kedua adalah taman safari. Nah, ini adalah tempat wisata keluarga untuk mengetahui kehidupan jenis satwa di alam bebas. Ada Taman Safari Indonesia. Nah, itu contohnya. Kemudian di sini juga digunakan sebagai arena untuk belajar terkait dengan sumber daya alam hayati. Yang selanjutnya adalah kebun binatang. Bedanya apa? Kebun binatang ini lebih kecil. Nah, itu juga tempat merawat dan pelestarian hewan. Contohnya ada di gembira lokal. Nah, gimana lagi? Banyak ya. Yang terakhir adalah penangkaran. Ini sebutnya lebih kecil. Penangkaran itu tempat perkembangbiakan hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Penangkaran buaya asam kumbang. Lebih kecil ya. Itu ya contoh-contohnya. Nah, itu materi pada siang hari ini. Kemudian tugas Anda yaitu mempelajari buku LKS materi pembelajaran 3 subtema 2 tema 6. Hanya belajar saja dan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatannya. Kemudian tetap semangat belajarnya. Semoga pandemi segera berakhir.